Bahar kira-kira punya ilmu nggak? Punya. Ilmu apa? Ilmu sesat menyesatkan. Kita kagak bilang dia kagak punya ilmu. Justru dia satu-satunya orang yang berani ngaku dirinya ulama, baca kitab Arab dari kiri ke kanan. Ilmunya hebat dong. Kita nggak bilang dia kagak baca kitab, kagak bisa baca kitab. Justru dia hebat di antara kiai-kiai yang ada di tempat lain. Dia baca kitabnya sungsang. Buta kau. Udah buta mata, buta hati lagi kau, Jik. Tuli lagi. Kau nonton. Yakni saya mau bahas si tolol Rizik ya. Dia selama ini banyak dipuji-puji orang, disanjung-sanjung. Gua nggak mau ngasih penyakit ain ke dia. Nah, karena gue tahu dia bakal tersungkur. Gue bilang aja si tolol biar dia bangkit lagi, ya kan. Kita panasin dikit biar semangat dia. Ya, lol, dengar nih. Dan lihatlah penyebab TIJ sampai seperti itu. Saudara, Iya. sengaja saya minta. Bentar, gua bukan saudara lu ya. Gua bukan Bang Alawi, maaf. Saudara, sebab selama ini banyak orang berpikir, bahkan memfitnah, Habib Bahar itu provokator. Sebut aja TIJ misalnya. TIJ karena yang paling gacor sekarang TIJ nih. Sebut aja TIJ sama Lubis gitu. Berani kagak lu? Kagak, seperti gua vulgar nyebut nama lu, berani nggak? Takut kualat sama TJ. Iye, takut kualat nih sama TJ. Tompel makin besar ya kan? Hati-hati, keluar naga nanti lewat tompel lu. Denger Jik, kita ini kagak pernah bilang si Bahar provokator. Yang kita bilang elu sama si Bahar provokator. Paham gak lu? Lu sama Bahar. Kita nggak bilang Bahar provokator. Rizik sama Bahar provokator. Memfitnah, Habib Bahar itu provokator. Habib Bahar itu cuma jualan obat. Enggak, kita nggak bilang Bahar jualan obat. Kita justru bilang Bahar lebih bagus jualan obat daripada jualan nasab, daripada jualan jigong, daripada jualan sorban, daripada jualan lipstik, daripada jualan tampang. Itu Jik. Bego apa tolol? Peka aku pingkau. Tuli kau. Nonton live TIJ Jik. Lu nonton sepotong-sepotong Jik. Kita kagak pernah bilang dia jualan obat. Justru jualan obat bagus. Malah TIJ sering bilang, kalian mending jualan obat aja daripada jualan nasab, jualan jigong, jualan berkah, jualan karomah, jualan dongeng. Itu yang kita bilang Jik. Emang goblok kalian, gak bisa nyimak. Udah gak bisa nyimak, kemudian salah menalar. Dengar lagi Jik, kita denger nih. Selama ini banyak orang berpikir, bahkan memfitnah, Habib Bahar itu provokator. Betul, dia sama lu, bukan dia sendiri. Kita nggak bilang dia sendiri provokator, lu sama dia. Habib Bahar itu jualan obat. Kira-kira kita ini memfitnah atau nyata nih buat netizen nih? Dia selama ini provokator, kita kira fitnah bukan? Tukang hasut sana, tukang hasut sini. Nyata apa fitnah? Fitnah itu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta atau menuduh orang lain. Menuduh orang lain terhadap sesuatu yang ia tidak lakukan, terutama dalam hal keburukan. Itu fitnah. Ente paham gak fitnah, Jik? Bertahun-tahun ngaku-ngaku ulama, bertahun-tahun betah jadi ulama gadungan, paham kagak ente? Fakta, Jik. Obat. Habib Bahar itu nggak punya ilmu. Habib Bahar itu nggak bisa baca kitab. Bahar kira-kira punya ilmu nggak? Punya. Ilmu apa? Ilmu sesat menyesatkan. Kita kagak bilang dia kagak punya ilmu. Justru dia satu-satunya
orang yang berani ngaku dirinya ulama, baca kitab Arab dari kiri ke kanan, ilmunya hebat dong. Kita nggak bilang dia kagak bisa baca kitab, justru dia hebat di antara kiai-kiai yang ada di tempat lain. Dia baca kitabnya sungsang. Buta kau. Udah buta mata, buta hati lagi kau, Jik. Tuli lagi. Kau nonton. Yani fi zambih minal mu'minina yakhruj. Gus Dur sudah saya balas. Obat. Habib Bahar itu nggak punya ilmu. Habib Bahar itu nggak bisa baca kitab. Habib Bahar itu nggak bisa membahas soal ajaran agama. Enggak bisa dia. Enggak bisa. Seorang wanita dihamili oleh 4 laki-laki. Ketika perempuan ini hamil, dia boleh menisbatkan, si anak ini boleh dinisbatkan nasabnya kepada laki-laki lain. Laki-laki yang bukan yang menghamili dia untuk jadi bapaknya. Itu kan nggak bisa dia. Kaedah baca kitab dari kiri ke kanan, kitab Arab itu menunjukkan kalau dia tolol. Kalau dia bego. Kira-kira saya fitnah enggak? Fatwa burung. Masih ingat kalian fatwa burung? Hah? Uang pendaftaran untuk kontes burung dijadikan sebagai hadiah. Halal, kata dia. Kira-kira gua fitnah bukan? Jik. Emang kau ya. Habib Bahar itu nggak bisa membahas soal ajaran agama. Enggak bisa. Kalau dia bisa membahas, enggak mungkin datang ke Aceh, Serambi, Mekah ini, di mana tanah aulia ini, koar-koar, hei anjing, hei babi. Anjing dan babi itu bagian daripada agama. Agama kalian lah itu. Hah? Teriak-teriak di depan orang tua di atas panggung, hei anjing, hei babi. Berarti dia nggak tahu agama. Bukan cuma nggak tahu agama, nggak tahu tata krama. Main hantam promo. Tak tahu toto promo. Habib Bahar itu nggak bisa membahas soal ajaran agama. Ini harus kita tepis. Mau tepis gimana? Mau begini, atau begini? Kita minta beliau ceramah tentang nasihat perkawinan. Coba lihat tadi ceramahnya. Ya betul aja kau, Jik. Udah kagak laku, Jik. 2024 kalah lagi. Kalah lagi. Mengaku-ngaku cucu Nabi, tapi kini ndak laku lagi. Kalah lagi. Pendawiran makin sepi. Banyak budak yang sadar. Mereka nggak percaya kalau kalian cucu Nabi. Kita minta beliau ceramah tentang nasihat perkawinan. Coba lihat tadi ceramahnya. Semangat banget. Kalau si Bahar ulama, apa mungkin dia bela seperti ini? Nih nalar secara psikologi aja nih. Si Bahar seorang ulama, apa perlu pembelaan seperti ini? Nggak perlu. Karena udah mapom dia. Udah porsi dia. Nggak perlu pembelaan seperti ini kalau si Bahar ulama. Tapi karena dia curut, perlu pembelaan lah. Ini gua bukan apa-apa, Jik. Si Bahar ini anak tiri gua. Hampir semua pengen kawin lagi. Semua pengen kawin lagi gara-gara si Bahar ceramah masalah perkawinan. Lu pengen kawin lagi kagak? Pingin, tapi kagak berani gua sama bini gua. Bilang aja gitu, Jik. Pingin sih pingin. Tenaga kagak mendukung. Pingin sih pingin. Gua kagak berani sama bini gua. Lu mantu. Jujur, tadi yang disampaikan Habib Bahar, bagus tidak? Cakep tidak? Lah kalian sendirinya pasti membela setan satu comberan memang sama kalian.
Kira-kira yang TIJ bilang itu bagus tidak? Bagus. Tentu orang-orang yang mendukung saya bagus. Tanya di kandang sendiri. Coba tanya sama kita. Sudah Bruce. Sehatnya luar biasa tidak? Nah, sehatnya luar biasa, tapi sayang dia kurang sehat. Berarti Habib Bahar punya ilmu tidak? Tidak. 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 Kalau dia tahu hukum perkawinan, nggak mungkin anak haram bisa menisbatkan nasabnya ke selain daripada ibunya. Maksudnya ke laki-laki lain yang menikahi. Sedangkan laki-laki yang menghamili emaknya dia nggak bisa menisbatkan nasabnya karena haram di luar nikah. Emang kau uji budak kau ya? Aktor mana tuh? Iye, kita nggak bilang si Bahar provokator. Iye, kita bilang si Rizik sama si Bahar provokator. Iye. Unyil. Kebo. Makanya Habib Bahar kalau ceramah jangan gigi 7 terus. Nah, sekali-sekali gigi 3. Oh, Habib Bahar kalau ceramah jangan gigi 7 terus. Sesekali gosong gigi. Jangan jual jigong terus. Gigong 10 juta. Begitu. Jadi orang lihat, betul? Betul. Jadi tidak ada celah bagi orang-orang yang memusuhi. Jik, ente tolol atau gimana, Jik? Gua anggap aja lu tolol. Kalau ngebahas strategi, jangan depan publik. Ketahuan Bahlul. Dia lagi bilang, kalau Bahar kalau ceramah jangan gigi 7. Gigi 3 aja. Takut nanti supaya tidak ada celah. Untuk orang, ini ceplosan atau gimana nih? Jik? Itu strategi, itu di belakang layar. Ini keceplosan sepertinya. Atau memang nggak paham strategi. Kita kalau main strategi itu di belakang. Misalnya TJ dengan Bung Lubis. Bung mainkan begini, begini, begini. Supaya tidak ada celah untuk lawan-lawan kita untuk masuk. Gitu. Bukan di depan umum kayak gini, direkam lagi. Ketahuan sama TJ. Diketawain lah kalian. Untuk memfitnah para habaib dan kiai. Betul. Ini Habib Bahar kalau ceramah jangan gigi 7 terus. Nah, sekali-sekali gigi 3. Begitu. Jadi orang lihat, betul? Jadi tidak ada celah bagi orang-orang yang memusuhi ulama untuk memusuhi ulama. Siapa ulama, Jik? Kau, Bahar. Ampun, Jik. Kau, Bahar, ulama? Atau gadungan? Ulama suka ya. Nah, para habaib dan kiai. Betul. Setelah Anda mendengar dari ceramah Habib Bahar, ternyata Habib Bahar ada ilmu tidak? Enggak. Gua patokannya pas dia baca kitab dari kiri ke kanan. Orang berilmu nggak mungkin baca Arab dari kiri ke kanan. Lagian pun kalau memang dia ngerti Arab, ketika dia baca ini kok aneh gitu. Yani bi dzambih minal mu'minina yakhruj. Pagi-pagi udah salah itu. Ada ilmu tidak? Enggak. Ada ilmu mana bisa dia ngomong gitu? Ya cuman baca doang.